Shalom saudara, saya akan bagikan satu pelajaran penting bagaimana kita bisa bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan bahas tentang mempelajari Alkitab dengan metode bersaat teduh. Saya sering kali tanya oleh jemaat, Pak gimana Pak caranya mempelajari Alkitab dengan baik? Apakah saya harus sekolah Alkitab, sekolah teologi, belajar secara khusus tentang metode tafsir atau exegesis, eksposisi dan segala macam itu. Jadi ada anggapan kadang-kadang hanya mereka yang punya gelar sarjana teologi, yang punya gelar STH, MA, MDim, MTH, PhD, PPD, Mikrolet, Angkot, Basfirman, MRT, LRT, hanya mereka saja yang bisa mempelajari Alkitab dengan baik. Saya akan bagikan saudara kepada saudara saat ini bagaimana mempelajari Alkitab dengan metode yang sederhana, yang simple, metode bersaat teduh. Mungkin di video-video berikutnya saya akan bagikan tentang metode-metode yang lain, bagaimana kita belajar Alkitab dengan baik dan benar. Saudara, sebuah survei di Amerika Serikat mengatakan bahwa orang-orang di Amerika Serikat semakin sedikit, semakin menurun dalam belajar Alkitab. Ini sebuah angka yang memprihatinkan. Karena kenapa saudara? Karena kita percaya the Bible does not contain the word of God, it is the word of God. Kalau kita belajar Alkitab, kita percaya saudara, iman kita bertumbuh karena Tuhan berbicara buat kita. Kalau kita belajar Alkitab, iman kita saudara jadi berbeda karena kita tahu saudara apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Dalam Dia kita bisa berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus Yesus. Saudara, apa yang dimaksud dengan metode bersaat teduh? Ini sebuah metode yang disebut mempelajari beberapa bagian tertentu dari Alkitab. Jadi mungkin satu ayat, dua ayat, satu paragraf, satu pasal, mungkin juga satu buku dari Alkitab pada saat kita bersaat teduh. Jadi kita berdoa, mohon bimbingan ya Roh Kudus supaya kita saudara mendapatkan suara Tuhan, mendapatkan pesan dari Tuhan, kebenaran yang dari Tuhan. Ada 3 langkah penting bagaimana kita belajar Alkitab dengan metode bersaat teduh. 3 langkah yang sederhana ini kita bisa mempelajari Alkitab pada saat kita bersaat teduh. Yang pertama, saudara, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus berkata, apabila Ia datang itu Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. He shall guide you into all truth. Jadi Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi pada waktu kita membaca Alkitab mungkin secara berurutan, karena ada orang-orang yang biasa membaca Alkitab dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, ada yang baca Alkitab sekian pasal perjanjian lama, sekian pasal perjanjian baru, ada yang pakai semacam kayak timetable ya, ada jadwal-jadwal tertentu ketika membaca Alkitab. Itu boleh saja saudara kita lakukan. Bagaimana ya boleh dikatakan saudara ya porsi atau komitmen saudara atau kemampuan saudara ya. Ada juga yang memakai buku renungan. Ada yang berkata, Pak saya kalau nggak pakai buku renungan saya rasanya kurang mantep, kurang ngerti ya, tidak begitu bisa memahami firman Tuhan. Boleh juga pakai buku renungan. Bahkan sekarang ada yang namanya aplikasi-aplikasi di handphone, di komputer. Kami selalu melakukan sekeluarga memakai aplikasi YouVersion Bible App ya. Mungkin kapan-kapan saya akan bahas saudara aplikasi-aplikasi atau ya mungkin website-website yang baik saudara dari internet, karena kita sekarang saudara zamannya sudah memakai handphone. Baca Alkitab dulu kita pakai Alkitab yang kalau kita tenteng, sekarang pakai HP ya, pakai komputer ya. Saudara, mungkin sekali-sekali akan bahas tentang hal ini. Jadi saudara, kita bisa memakai berbagai macam sumber ya atau alat untuk membaca Alkitab. Ada yang pakai schedule, ada yang pakai buku renungan, ada yang pakai aplikasi ya. Tetapi saudara, kita harus berdoa minta Roh Kudus. Mengapa saudara? Supaya Roh Kudus yang membimbing kita. Karena saudara, ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan, the revelation di mana Allah mewahyukan diri pada manusia, inspiration di mana para penulis Alkitab menuliskan kebenaran firman Tuhan buat kita, kita harus mendapatkan yang namanya illumination. Illumination ini menunjuk kepada karya Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kita. Iluminasi bahasa Indonesianya atau illumination. Jadi saudara harus minta Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran saudara. Orang-orang karismatik suka pakai istilah rema. Jadi ada yang namanya logos dan rema. Ya, orang-orang karismatik senang memakai istilah logos dan rema. Dibedakan logos dengan rema. Jadi saudara harus mendapatkan remanya. Ya, jadi Tuhan bicara secara pribadi, personal, specific, a spoken word for a specific time and person. Ini bersifat personal. Seperti yang dialami oleh Nick Vujicic. Nick Vujicic saudara
lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Saudara pasti pernah mendengar kesaksiannya. Saya sering bagikan ini di gereja. Nick Vujicic, saudara, itu mendapatkan rema. Ya, ketika dia bersatu di usia 15 tahun, padahal sebelumnya dia putus asa karena dia merasa, gimana saya bisa hidup, saya nggak punya harapan. Ya, saya madesu rasanya, masa depan suram. Tapi ketika dia baca Yohanes 9 ayat 3, saudara, ini mengubah hidupnya. Dia berkata, saya pasti bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar, yang ajaib. Dan betul saja, saudara, Nick Vujicic sekarang tercatat sebagai salah satu pembicara motivator terbaik di dunia. Saudara, jadi langkah pertama adalah saudara harus berdoa dan mohon bimbingan Roh Kudus supaya saudara mendapatkan ayat-ayat khusus ketika saudara membaca ayat Alkitab bersaat teduh ketika kita bersatu. Yang langkah kedua, saudara, kita merenungkan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat yang kedua berkata, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, kata merenungkan itu seperti kayak orang berbisik, kayak orang berkata-kata, ya whisper growl, bermeditasi. Jadi begini, saudara, ada orang-orang yang baca Alkitab tiap hari punya target. Saya baca Alkitab 4 pasal, 5 pasal, 6 pasal, 10 pasal. Tetapi saudara, saya selalu mengatakan, jangan hanya kita membaca ayat-ayat Alkitab, tapi kita harus sampai dalam merenungkan. Mungkin satu ayat, mungkin ada 1-2 kata yang kita dapat tadi, ya, remanya gitu, iluminasinya, penerangan rohaninya. Nah, saudara, ini bagian yang sangat penting harus kita dapatkan. Supaya apa, saudara? Supaya kita tahu ini kehendak Tuhan buat kita. Tuhan bicara khusus buat kita. Itu bagian merenungkan, ya. Jadi seperti kayak makanan saudara kunyah, ya, betul, saudara digest, betul. Nah, merenungkan firman Tuhan itu saudara harus dengan waktu yang tepat, ya. Karena kenapa? Otak manusia itu ada yang namanya otak di gelombang gamma, beta, alfa, theta, dan delta. Nah, kalau saudara lagi sibuk nih di jalan yang macet, yang lagi rapat, banyak berpikir, wah, sibuk luar biasa, itu saudara di gelombang gamma dan beta, dan saudara tidak bisa merenungkan firman Tuhan di sini, nggak bisa. Ya, saudara tidak bisa merenungkan firman Tuhan di gelombang alfa, gamma dan beta, harus di alfa dan theta. Dan ini saudara pada waktu bangun 20 menit pertama atau 20 menit sebelum tidur. Jadi metode bersatu yang baik dalam kita baca Alkitab adalah di pagi hari atau malam hari, seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kalau baca dalam Alkitab kita menemukan Tuhan Yesus itu pagi-pagi atau malam hari. Ya, jadi tidak kebetulan saudara. Itu karena pada waktu kita pagi hari atau malam hari menjelang tidur, saudara, ya, itu waktu yang paling baik kita memiliki gelombang otak yang bisa merenungkan firman Tuhan. Jadi jangan pagi-pagi udah sibuk dengan HP kita buka WhatsApp, aduh udah banyak tugas bos kita lagi kasih tugas kita begini begitu ya, nggak, atau malam hari sebelum tidur saudara nonton film drakor, drama Korea atau film horor gitu ya. Jangan saudara, ya, pakai waktu saudara untuk bersatu teduh, ya, di pagi hari dan malam hari. Secara ilmiah sudah dibuktikan ini di gelombang alfa dan theta. Nah, saudara, ini terjadi dalam kehidupannya Henry Crowell. Ketika Henry Crowell bertobat, saudara, dia kena penyakit TBC sebelumnya. Jadi tertular penyakit TBC. Tetapi saudara, ketika dia bertobat, dia baca ayat. Dan ayat ini dia renungkan. Konon katanya ketika meninggal di dompetnya ditemukan ada ayat ini saudara, di dompetnya. Ditulis Ayub 5:19. Dan saudara tahu, Henry Crowell ini menjadi salah satu pengusaha yang sukses di Amerika Serikat. Dan Henry Crowell saudara disembuhkan dari penyakit TBC-nya. Pada waktu itu saudara, pengobatannya belum secanggih sekarang. Kenapa saudara? Karena dia merenungkan firman Tuhan. Dan dia mengalami kuasa firman Tuhan yang luar biasa. Saudara, itu langkah yang kedua. Saudara harus merenungkan firman Tuhan. Langkah yang ketiga adalah saudara harus menerapkan firman Tuhan. Ezra saudara meneliti Taurat Tuhan, melakukannya dan mengajar. Jadi harus menerapkan, harus mengaplikasikannya, harus mempraktekannya. Karena ahli-ahli Taurat pada zaman Tuhan Yesus, mereka hanya mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Ada banyak orang Kristen baca Alkitab, dengar khotbah berkali-kali tetapi tidak melakukannya. Metode bersatu teduh saudara bukan sekedar kita mempelajari Alkitab, merenungkan, tetapi harus sampai melakukannya. Seorang pemimpin gereja di China mengatakan saudara, bahwa di negara-negara di mana Injil bebas diberitakan, orang-orang baca Alkitab dia sedang merasa menyukainya.
di negeri tirai bambu ini, di mana orang-orang Kristen tidak punya Alkitab cetakan, mereka hidup menurut isi Alkitab. Saudara harus menerapkannya secara personal. Saya jangan mengatakan pas kita baca ayat dan kita sedikit merenungkan, ini cocok nih buat suami saya, ini cocok buat istri saya, ini cocok buat mertua saya, ini cocok buat teman saya, ini cocok buat pendeta saya, gitu ya. Saudara harus saya, ya, harus secara pribadi saya temukan. Ingat tadi istilah rema. Rema itu selalu bicara secara pribadi buat kita. Terperinci, saya mau mengampuni. Jelas ketika kita baca ayat Alkitab tentang pengampunan, saudara harus punya satu komitmen untuk menerapkannya. Saya mengampuni. Dan praktis, ampuni satu doang, satu dulu, ya, satu saja dulu, ya, jangan satu RT, satu kelurahan. Artinya apa? Bisa kita lakukan, gitu. Mungkin kita bermasalah kepada 2-3 orang, ya, satu dulu. Dan harus ada tenggat waktunya. Ya, besok pagi jam 7 saya akan telepon teman saya. Saya akan berdamai, saya akan minta maaf. Saya mau menyelesaikan masalah saya dengan teman saya. Itu cara yang paling baik, saudara, untuk menerapkan firman Tuhan. William Carey ketika di ayat Yesaya 54 ayat 2 berbicara buat dia, ya pribadi. Dia bukan hanya merenungkannya. Dia bukan hanya berkata, wah ini ayat luar biasa. Tapi dia praktekkan dan dia berangkat ke India menjadi seorang misionaris. Dan sampai hari ini, jejak pelayanannya saudara masih ada sampai hari ini. Bagaimana saudara kita berhasil memakai metode bersatu teduh dalam perjalanan kita? Saudara harus punya sikap hati yang rindu. Saudara harus punya kerinduan untuk bertumbuh dalam Kristus. Saudara harus menyiapkan hati saudara seperti sebuah bejana yang siap diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Harus waktu yang terbaik. Tadi saya katakan saudara, pagi hari atau malam hari, ya, dan tempat yang tepat. Jangan di depan televisi, gitu, ya. Jangan di tengah-tengah keramaian, jangan di dalam busway, ya. Harus tempat yang khusus, ya, di ruang pribadi saudara, tempat kerja saudara. Dan harus punya komitmen, iman saudara. Harus punya komitmen. Komitmen bukan sekedar berkata, oh Tuhan, saya mau bertumbuh. Tapi kalau komitmen Tuhan, saya mau mulai baca Alkitab, saya mau belajar firman Tuhan, saya mau berdoa setiap hari. Itu namanya komitmen iman. Saudara, praktekannya. Saya mau tutup dengan ungkapan dari seorang presiden Amerika Serikat yang terkenal, namanya Ronald Reagan. Dia berkata, saudara, inside the Bible's pages lie the answer to all the problems that mankind has ever known. I hope Americans will read and study the Bible. Saudara, mari kita pelajari Alkitab. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita hidup dalam firman Tuhan. Hidup kita pasti diberkati dan jadi berkat. Amin.